Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun merupakan seorang ulama karismatik asal Rembang, Jawa Tengah. Sosoknya sangat dihormati di berbagai kalangan karena kealiman dan keluasan ilmunya. Kisah hidupnya telah menjadi inspiratif bagi banyak orang, termasuk nasihat-nasihat dan pesan cintanya yang kerap ia sampaikan kepada santrinya. Nasihat Mbah Mun ini bisa menjadi motivasi dan pesan hidup sekaligus menjadi obat rindu bagi yang merindukan sosoknya. Mengutip buku pesan cinta Mbah Mun, berikut adalah pesan cinta Mbah Mun agar senantiasa hidup dalam kebahagiaan. 1. Menikahlah dalam keadaan susah agar istri dan anakmu merasakan pahitnya kehidupan dan akan lebih bermakna. 2. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Sebaik-baiknya harta adalah anak yang soleh dan solihah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. 3. Termasuk dalam hal memuliakan orang soleh adalah dengan menghormati istri dan keturunan yang salah tersebut. 4. Senakal-nakalnya santri jangan sampai tidak menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, minimal melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah Isya dan 1 rakaat witir, agar hati tidak mati pada saat hati banyak yang mati. 5. Berlalunya waktu harus benar-benar terisi untuk kemanfaatan manusia. Kalau itu tidak diperhatikan, waktu akan tersia-siakan. Kalau manusia lengah dalam memanfaatkan waktunya, maka tak terasa kita akan sampai pada saat ketika trompet kiamat dibunyikan oleh Israfil. 6. Manusia paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Karena itu, hendaklah orang yang paling bertakwa di antara kita adalah orang yang paling kita muliakan dan kita cintai, sebagaimana Allah memuliakan dan mencintai mereka. 7. Tidak perlu pintar berbicara bahasa Arab, yang penting itu bisa membaca tulisan Arab dan memahaminya. Syekh Ihsan Jampes itu orangnya alim, bisa mengarang kitab Syirojut Tholibin, alimnya luar biasa, tetapi berbicara bahasa Arab tidak terlalu lancar. 8. Dunia itu untuk bermain. Karena itu, ambillah permainan di keseharianmu. Jadi kalau kamu ingin hidup enak di dunia, jadikan dunia itu sebagai permainan. 9. Kita sekalian meskipun orang biasa, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, bisa mempunyai anak-anak yang soleh. Jangan berkecil hati, berdoalah dan mendekatlah kepada para kiai, para ulama. Allah Maha mendengar, akan mengabulkan doa hamba-hambanya tentu dengan tetap ada usaha. 10. Bagaimana mungkin orang tua bisa punya anak soleh dan mendoakan kedua orang tuanya, kalau dirinya saja ingkar dan tidak pernah mendatangi para kiai, ulama dan orang soleh. Bahkan ada rasa dengki, iri, dan hasut kepada para ulama. 11. Setelah subuh, jangan tidur lagi karena bisa menyebabkan kefakiran. 12. Kalau mau bicara, jangan di saat marah. 13. Hidup itu bisa dikatakan tentram, apabila ketika punya uang tidak merasa gembira, dan ketika tidak punya uang tidak merasa susah. 14. Dengan kelapangan dada seseorang akan lebih memahami dirinya sendiri, meneliti kekurangan diri ketimbang menguliti perbedaan dan kesalahan orang lain. 15. Orang kalau baik akan menjadi pilihan Allah. Dikala meninggal, amal-amal yang diberikan banyak, yaitu amal-amal yang kadang tidak diketahui. 16. Wong seng apik iku, seng ora berubah waktu seneng utawa susah. Orang yang baik itu tidak berubah, baik dikala senang maupun susah. 17. Jangan bicara kebahagiaanmu di hadapan orang yang sedang sedih. Jangan bicara kesehatanmu di hadapan orang sakit. Jangan bicara kekuatanmu di hadapan orang lemah. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Dan jangan bicara kebebasanmu di hadapan orang yang terpenjara. 18. Pencegahan diri atas perbuatan jelek dalam diri orang yang memahami, serta pemalu lebih sempurna daripada pencegahan diri atas perbuatan jelek dari orang yang tak ada pemahaman serta tidak ada rasa malu. 19. Manusia itu dinilai baik setelah meninggal dunia. 20. Orang di dunia itu ada kalanya senang dan ada kalanya susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. 21. Akan tiba saatnya nanti, air matamu akan jatuh, bukan karena masalah yang kau hadapi, tapi karena doamu telah Allah kabulkan. 22. Jika kamu lelah, berdoalah. Jika doamu belum terkabul, istighfarlah. Astaghfirullah innahu kana ghafaru, baca 70 kali sore hari, dan 113 malam hari, maka doamu cepat terkabul, dan rezekimu akan dilancarkan. 23. Mintalah kenikmatan hidup, mintalah rezeki yang barokah,
mintalah keluarga yang damai, tentram dan sejahtera, mintalah keberuntungan dunia dan akhirat. 24. Percayalah, saat kamu ikhlas dengan keadaanmu, disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untukmu. Allah mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dalam hidupmu. 25. Rezeki itu ada dua, rezeki yang mencarimu, dan rezeki yang kamu cari. Rezeki yang mencarimu akan datang mencari tanpa usaha walaupun kamu dalam keadaan lemah, sedangkan rezeki yang kamu cari tidak akan diraih kecuali dengan usaha. Rezeki yang pertama itu adalah anugerah dari Allah, dan yang kedua adalah keadilan Allah. 26. Ketika kamu melakukan sholat tahajud, perkara-perkara yang membuat pagimu malas, menjadi orang lemah, akan dihancurkan oleh Allah. 27. Kekalahan pertama seorang santri adalah manakala ia mulai kehilangan wazifah atau aktivitas wiridnya. 28. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 29. Kunci sukses hidup di dunia itu mudah. Pokoknya setelah subuh jangan tidur lagi, tapi diisi dengan aktivitas kerja, bersih-bersih, olahraga ataupun kegiatan positif. Kalau kamu tidur lagi itu akan menyebabkan kefakiran. 30. Ora kabeh wong pinter itu benar. Tidak semua orang pintar itu benar. 31. Ora kabeh wong bener kuwi pinter. Tidak semua orang benar itu pintar. 32. Lebih baik menjadi orang benar atau lurus, meskipun dia tidak pintar atau cerdas. 33. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kai sekarang mondar-mandir sambil rokok, tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. 34. Orang di dunia itu, ada yang senang dan ada yang susah, semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau di akhirat susah terus, yaitu ketika di neraka, dan senang terus ketika di surga. 35. Orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa, meskipun kecil, dan tidak sombong ketika punya amal yang banyak. 36. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu, agar tidak menyakiti, setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. 37. Jangan mudah berburuk sangka, biar hatimu tidak gelap dan tidak sengsara. 38. Jangan pernah meremehkan kebaikan, bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. 39. Tidak bisa seseorang itu mencari kebaikan jikalau tidak ada pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nasihat-nasihat Mbah Mun Zubair. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.